Halo, kembali lagi di Rumah Zaki. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan diskusi soal bagaimana pengalaman Pileg 2024 khususnya DKI Jakarta. Gua nggak sendiri nih, teman lama. Gozi, apa kabar bro? Siap, Bang Zaki, sehat ya? UGM. UGM. Jadi ceritanya itu lagi naik kendaraan waktu itu ke arah stasiun Pondok Jati. Iya. Ngeliat nih banyak banget tuh baliho rontek-rontek gitu kan. Kayak kenal ini Gozi ini kan. Waktu itu masih pangling nih, kira Gelora apa Iya, warnanya mirip Gelora gitu ya. Kesal lagi Tapi juga itu. PKS itu ya. Dan habis itu langsung cari Instagramnya tuh, cari Instagramnya, diterima ya kan. Terus ngelihat terakhir ini ternyata hasilnya menang. Alhamdulillah. Berapa kursi PKS di Dapil apa nih? Di Dapil 4 Cakung Pulau Gadung Matraman itu alhamdulillah dapat 2 kursi berdasarkan perhitungan dari KPUD provinsi ya? gitu. Real count-nya itu ya. Real count-nya. Jadi ini kita pengen tahu sebenarnya Gozi kita beda berapa angkatan berarti ya? Saya 2009 ya. Satu angkatan. Berarti ya. Angkatan. Dan kita tahu lah dulu gimana ya. Adalah. Aktivisme kampus ya. Mas Zaki ini guru saya, literasinya bagus banget. Kalau saya mah di kampus mah cuman remehan. Jadi dulu gimana gerakan mahasiswa di UGM? Bener. Ada macam-macam. Dulu FISIP-nya ngambil apa sih? Politik pemerintahan. Politik pemerintahan. Ya, 2009. Tetangga kan? Iya. FH sama FISIP. Ya kan? Sama ekonomi tuh. Sama ekonomi kan? seorang. Filsafat lah ada ini. Iya benar. Sama hukum tuh kan? Hukum. Ya. Dulu ceritanya, tapi Gozi ceritanya ini ya, SMA di 31 ya? SMA saya memang di Jakarta di ya? Matraman. Matraman ya. Di situ akhirnya merantau ke Jogja. Terus ikut ekstra gerakan apa sih? Sempat ikut kami kita. Ya. Cuma sampai DM1. DM1. Ya. Habis ini kayak belum naik lagi DM2 nih sama ketum saya diomelin nih Bang Andriana. Jadi kami ya, zaman dulu siapa aja tuh? Kami yang diingat. Faisal sama ya. Bang Sinyo juga bareng kan? Bang Sinyo bareng satu DM kita tuh. Saya ada angkatan apa dulu namanya itu? Presiden mahasiswa UGM ya. Pepri, maksudnya Mas Zaki juga bareng kita tuh. Terus kalau Mas Lutfi mahasiswa kan di atas. Iya. Ya. Gitu ya. Lutfi Isdama mah ini kita ya, natar kita ya. Iya, yang natar kita masih bocah dulu. Sekarang juga masih bocah sih. Jadi ikut kami, kemudian lulus dari UGM kemana? Lulus UGM sempat jadi konsultan di salah satu lembaga ini konsultasi. Terus habis itu sempat main metal produk itu di steel, bikin perusahaan. Terus akhirnya bergerak di bidang kontraktor. Oh gitu. Bidang kontraktor, kita dapat proyek-proyek di luar Jakarta gitu ya. Di luar Jakarta? Di luar Jakarta, di Bandung. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Sempat akhirnya di callback, ada pemilu kada 2017. Iya. Disitulah teraktivasi. Baru akhirnya ketemu dengan masyarakat. Kita kan lu namanya dari kampus seperti di Menara Gading kita. Wah di sosmed segala macam, tapi mah di masyarakatnya kita mulai dari nol ya. Iya, belum berbaur kan kayak ternyata kompleks ya. 2017 itu baru ketemu dan akhirnya ikut di aktivasi partai politik juga di tahun 2017 itu. 2017. Digabung di PKS. Di PKS. Di DKI atau di mana? Saya awal dari DPRA dulu, Ranting. Oh, Ranting. Dari Ranting, meskipun alumni UGM, balik ke Ranting dulu, di Ranting Cakung Barat ya namanya, di Kecamatan Cakung. Di situ membina pemuda-pemudi yang ada di kampung sana gitu ya. Terus akhirnya aktivasi di pemilu kada 2017. Akhirnya berjenjang tuh sampai dengan pemilu legislatif di tahun 2019. Yang start itu 2018, jadi nggak jauh setelah pemilu kada itu langsung ikut di 2018. Tapi ngebantu salah satu calon anggota DPRD. Dan alhamdulillah 2019-nya menjadi tenaga ahli di DPRD. Jadi yang dibantu nih menang gitu ya. Kemudian jadi tenaga ahli DPRD. Ada berapa orang tuh kalau tenaga ahli di DPRD DKI itu? Jadi kalau sebenarnya sih sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota dewannya ya, beda-beda. Kalau yang difasilitasi oleh DPRD-nya itu dua tenaga ahli. Tapi rata-rata itu setiap anggota itu punya lebih dari 5.
Sisanya itu staf ahli berarti ya? Iya, artinya staf ahli biasa aja. Hmm. Kalau tenaga ahli itu dibiayai oleh APBD itu 2. Komisi berapa? Saya kebetulan kemarin di Komisi D, Komisi D. bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Oh, Itu pembangunan yang lingkungan hidup ya? sering dicari-cari orang Oh, terkait saluran sama PU jalan. ya, PU ya? Bina Marga kalau di sini Bina namanya. Marga ya? Marga, sumber daya air. Iya, iya, iya. Yang PPSU tuh? PPSU itu masuknya kan di kelurahan gitu. Ya, Itu ya, kelurahan. kelurahan. Kalau kita bisa itu pasukan biru tuh. Pasukan biru Pasukan ya? biru, pasukan kuning, Ya. pasukan hijau. Oh, 3 itu ya? 3 itu. Jadi apa, itu langsung berhubungan sama masyarakat banget tuh ya? Berasa banget sih, Berasa. dan situ kayak nggak mudah ya jadi anggota dewan karena ya memang sudah harus mewakafkan diri. Saya ngelihat ya waktu Iya. itu wah anggota dewan yang saya dampingi itu wah luar biasa. 24 jam lah waktunya emang buat masyarakat ya dengan segala tugas-tugas baik itu yang di dalam kantor maupun yang di luar kantor itu saya nggak ngebayangin deh, apalagi interaksi kan harus tetap maintain atau merawat dari konstituennya, fasilitasi, mengadvokasi itu luar biasa, bukan hanya waktu tapi pikiran juga pasti kebawa. Apalagi legacy kita sebagai salah satu anggota dewan itu kan kita pengen ada sebuah value ya. Nah, itu saya ngebayangin pada saat jadi tenaga ahli itu kayak nggak sanggup nih kayaknya. Sempet ya karena kita alumni FISIP tuh kayaknya nggak deh jadi anggota dewan, kayak nggak cukup di tenaga ahli aja. Kayak gitu. Jadi emang dia itu waktunya habis untuk melayani itu ya, aduan masyarakat. Aduan masyarakat gitu ya. Dan apa yang paling berat dari tugas di komisi itu yang selama ini pernah gue lihat selama jadi tenaga ahli? Oh itu tuh sempat gini, sempat ada salah satu, saya nggak bisa sebut lah di wilayah mana, mau ada penggusuran, mau ada penggusuran dan orangnya datang ke kita. Kebetulan yang salah satu mau menggusur tuh mitra dari komisi kita, salah satu dinas lah. Nah di situ ternyata ada masalah pembebasan lahan. Ini kan salah satu hak masyarakat yang akhirnya kita waktu itu sampai terzolimi dan akhirnya dari pemerintah waktu itu pengennya udah selesaikan aja di pengadilan segala macam. Nah kita kan kalau di pengadilan udah beda ranah tuh, udah mungkin pakai pengacara atau lawyer, tapi kita berupaya sedini mungkin diselesaikan antar pihak nih, antara mitra dari dinas kita, mitra dari kerja kita, dan juga masyarakatnya. Dan itu alot tuh berkali-kali beraudiensi segala macam, dan akhirnya yang saya senang adalah berhasil. Akhirnya di jalan tengah lah, dicabut konsinyasinya, diselesaikan secara itu, dan akhirnya pergusurannya itu ditunda. Itu salah satu, itu yang pertama. Yang kedua, sempat masalah salah satu di masyarakat tuh pernah ada akses jalannya ditutup oleh pengembang. Kalau Mas Zaki di off the record pasti tahu lah pengembangnya di mana, soal deket SMA kita dulu. Nah, jadi jalan itu ditutup sama pengembang, terus masyarakat itu demo, masyarakat itu unjuk rasa gitu ya, sempat mau ada chaos gitu. Akhirnya kita datang, kita temui, kita undang pengembangnya, nggak ketemu, kita undang SKPD, terus dari sana langsung kita jembatani dengan pihak pengembang, dan akhirnya jalan yang diblok itu kebuka. Tapi chaosnya itu kita merasakan, wah itu yang saya kayak baru pertama, meskipun kalau di mahasiswa sering kita ngomel-ngomel segala macam, tapi kalau namanya masyarakat kan ketemu urusan perut ya, urusan masalah hidup mereka, itu benar-benar kayak udah kayak hidup dan mati lah, karena sampai kita satu yang anarkis lah. Dan alhamdulillah sempat udah selesai ditengahi dengan jalan yang terbaik lah. Akhirnya jalannya dibuka dan masyarakat bisa melewati akses jalan tersebut. Itu salah satu dua hal itu yang saya merasakan penting ya. mengawal, mengadvokasi masyarakat itu ya. Jadi terlebih banyak yang juga sih. Kalau yang bangun jalan lah kayak biasalah, namanya bangun jalan, saluran itu hal-hal yang biasa. Cuman dua hal itu yang krusial karena sempat rame juga di sosial media maupun di masyarakatnya itu berdampak. Jadi artinya tenaga ahli itu satu periode ya? Iya, satu periode 2019 sampai saya nggak sampai habis sih, sampai tahun 2023. Oh 2023. Ini saya dampingi akhirnya meninggal di bulan Agustus kemarin. Jadi akhirnya saya fokus, alhamdulillah jadi fokus ke salah satu amanat yang
Alhamdulillah sudah selesai juga jadi calon anggota DPRD. Itu gimana proses sampai akhirnya mau maju setelah tadi kan ngelihat nih kok kayak gini banget gitu kerjaan dewan ya kan? Kayaknya gue kalau generasi kita nih kayaknya masih punya urusan pribadi lah ya, membangun karir segala macam gitu ya. Ini udah ngurusin banyak orang tuh, apa yang membuat turning point-nya Gozi mau nyemplung ke sana gitu? Saya juga awalnya sebenarnya kalau misalnya boleh cerita sedikit, nyaman tuh waktu jadi konsultan gitu ya, nyaman jadi konsultan, kerja sama orang ya enak, maksudnya dapat fixed income segala macam, nggak ada tuntutan, nggak ada beban kerja, kalau mau berkarir paling ya gitu aja. Tapi akhirnya kan di calling balik ke kampung halaman, terus habis itu diajarkan oleh orang tua, yuk bangun usaha. Dan itu nggak mudah tuh, itu nggak mudah. Oh ternyata hidup tuh nggak penuh tantangan ya. Di situ udah mulai kebentur tuh. Oh ternyata tadi kita bisa hidup enak-enak aja, tapi dengan kita ada usaha itu jadi ada fighting. Terus kemudian dunia politik, waktu itu berpikir saya lulusan sarjana ilmu politik gitu ya, masa nggak ada kontribusi apapun sebagai salah satu yang dibiayai oleh masyarakat untuk jadi sarjana ilmu politik. Akhirnya refleksikan kepada kejadian selama di kampus gitu ya. Sebenarnya nggak mau masuk partai politik karena kita semakin mengkaji partai politik kayak semakin suram nih kayaknya nih. Tapi akhirnya berpikir kalau misalnya kita nggak masuk ke dalamnya, kita hanya bisa berteriak dari luar saja. Walaupun berteriak dari luar juga bagus juga, cuman kita kayak punya satu visi yang mau deh kita bawa partai politik yang kita tuju ini membawa sesuai dengan guideline kita gitu. Jadinya akhirnya aktivasi di tahun 2017 dan memang kalau di PKS itu harus dari bawah dulu gitu ya. Ya kita nikmatin aja. Ternyata lebih nikmat. Kenapa? Ketemu dengan masyarakat. Oh selama ini saya di kampus itu bener-bener jauh banget lah. Kalau saya pribadi ya, mungkin kalau Mas Zaki kan luar biasa. Kalau saya, kayak jauh banget dari masyarakat. Kita bicara hal-hal yang besar, tapi ternyata realitanya itu luar biasa, sangat kompleks gitu ya. Dan akhirnya ketika mendampingi, jujur capek banget. Oh, nggak bisa nih. Memang ada yang mengatakan, ayo besok nyalek lah, besok nyalek lah. Tapi saya tahu di PKS itu nggak semudah itu untuk bisa masuk ke proses kandidasi ya. Ada tahapan-tahapannya. Jadi ya saya sebenarnya nggak nothing tulus ya. Ketika menjadi tenaga ahli, waktu itu juga saya bercerita sebenarnya pengen kuliah lagi S2 di Melbourne gitu ya, di Australia. Waktu itu sempat ikut program double degree. Terus tertarik karena melihat ketika jadi tenaga ahli, yang punya power itu ternyata kalau di DPRD ya, bukan DPRD-nya, tapi SKPD-nya, PNS-nya. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak ke PNS aja ya? Sempat nyoba, ternyata secara administrasi itu ada kesalahan tuh. Saya nggak tahu, kalau mungkin itu nggak ada kesalahan, terus lolos mungkin nggak ada ceritanya. Akhirnya di PKS itu ada proses namanya pemilihan raya. Jadi kader-kader atau anggota-anggota PKS diberi pendapatnya untuk siapa nih the next kandidat untuk pileg gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata nama saya ada masuk di sana. Akhirnya proses itu saya jalani aja, gitu saya jalani karena memang ada satu keresahan. Meskipun saya memahami banget ketika ikut ke dunia legislatif ini penuh dengan tantangan yang artinya harus mewakafkan diri kepada masyarakat benar-benar. Gitu. Jadi kemarin tuh PKS nomor urut berapa? PKS nomor urut 8. 8 ya. Nomor 8. Nomor ini urut di saya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 iya. Jadi kadang-kadang kan suka gitu ya, harus terasosiasi nomornya kan. Gitu. Atau nomor urut 1 gitu ya. Tapi itu pengalaman soal nomor urut gimana tuh? Pasti kan suka tiap 5 tahun tuh ada aja ribut-ribut kan soal nomor urut. Ada sih. Ada pasti, tapi kalau kami di PKS, apalagi saya pribadi, kami nawatona lah ketika memang sudah didapat kesempatan ini, bagi saya satu kemewahan. Jadi kalau saya berbicara sama teman-teman muda, anak-anak anggota-anggota muda yang ada di PKS, bahwa kemewahan paling tinggi bagi anak muda adalah kesempatan. Karena nggak semua mungkin dapat kesempatan kayak gini, dan ketika kesempatan itu datang ya kita jalani dan kita harus benar-benar total. Kalau bicara ideal memang nomor 1 kayak lebih enak gitu ya. Tapi kan kita kan di proporsional terbuka, sempat was-was itu, bukan was-was sih ya, sempat ini kita nih all out atau seperti apa itu ketika ini loh isu proporsional terbuka sama tertutup. Sebelum November itu kan, wah ini gue jaga-jaganya seperti apa di MK, ternyata masih terbuka. Dan akhirnya kita juga melihatnya bahwa, wah ini insya Allah nih nggak ada masalah, yang penting kita bismillah kita jalan aja. Dan akhirnya asosiasinya gampang.
saya dapat nomor 4 gitu ya, pas dapatnya dapil 4. Oh. Dapil 4 tahun 2024 nomor 4. Oh, gitu. Iya, Ketemu ada aja. cocokologi. Iya, cocokologi gitu. Ketemu lah ya di situ ya. Nah, kemarin berapa suara dihimpun tuh akhirnya? Alhamdulillah data KPUD DKI Jakarta itu dapat 13.329. Itu nomor urut berapa di partai? Peringkat kedua. Nomor satunya sekitar 28.000 sekian. 28.000 sekian. Untuk baru ikut pertama dapat segitu tuh, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya kan? Saya ya gimana ya? Sebenarnya ada target utama yang belum sampai ke sana. Tapi dengan angka segitu saya bersyukur banget ya memang. Artinya dulu saya ikut sama anggota dewan yang itu dan pikir alhamdulillah melebihi beliau almarhum. Oke. Apa yang paling kiat suksesnya Gozi itu? Karena kan Dapil terdiri atas 3 kecamatan ya? 3 kecamatan, Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Tapi kalau saya paling penting sih saya merasakan pertama support dari orang terdekat, keluarga, baik istri maupun orang tua. Karena mau gimana pun kita kalau dua itu nggak support, kayaknya nggak bebas gitu loh jalannya. Jadi pertama kali saya dapat tugas ini saya izin ke ibu, izin ke istri, dan mereka support. Dan saya ya udah yakin aja mereka pasti doain saya, support segala macam. Terus yang kedua, saya kemudian coba mapping dulu kan, mapping di mana saya bisa meraih potensi terbesar gitu ya. Dan kebetulan cocok juga nih Bang. Saya lahir di Cakung, sekolah di Matraman, gaulnya di Pulau Gadung. Jadi pas ini wah, ini 3 daerah saya, 3 kecamatan emang mainan gue gitu kan. Tapi saya menyadari betul bahwa saya dari tahun 2017 ya, saya nggak bilang dari lahir ya, karena saya paham lah dari lahir saya melalang buana, baru balik ke kampung 2017. Saya dekat dengan Cakung gitu ya, saya dekat dengan Cakung, terutama 2 kelurahan, Cakung Barat, Cakung Timur. Oh, saya petakan berapa sih perolehan suara PKS di sana, siapa caleg yang unggul dan gimana cara polanya seperti apa. Saya sempat tuh jangan main di Cakung doang dong, main ke sini juga. Saya main juga, saya jajakin. Tapi yang daerah-daerah potensial mapping dulu sih mapping. Tapi ternyata wah karakternya beda nih, karakter wilayahnya beda. Akhirnya saya berpikir saya lebih baik fokus aja deh, saya fokus daerah Cakung. Terutama saya pengen menggarap tuh 2 kelurahan aja, Cakung Barat, Cakung Timur, dan kelurahan yang lain saya tetap sambangi. Tapi saya prediksi memang engagement saya lebih kuat di 2 kelurahan tersebut. Akhirnya disitulah saya direct selling aja. Direct selling, anak muda kan modal dengkul, jalan aja. Saya melihat nih, semua caleg masang baliho. Oh ya, jadi kita nggak ada diferensiasinya. Semua caleg bahasanya nyari simpati, datang ke masyarakat, ngumpulin masyarakat. Teman apa nih yang beda nih? Oh, keliling. Saya terinspirasi juga dari Presiden Jokowi dengan model belusukannya gitu ya kan, kita ambil yang positifnya gitu ya. Saya ikut, saya keliling bareng. Saya bilang saya lebih muda, saya yang datangin masyarakat dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, saya sama ngobrol di situ, dari aspirasi seperti apa, sambil berkenalan. Itu saya jalanin dari bulan November. Jadi berapa bulan tuh proses? Kalau kampanye resminya kan jelas ya, November. Proses Gozi berkampanye secara pribadi berapa bulan? Orang sudah mengenal, kalau kampanye akhirnya mensosialisasikan diri, orang mengenal kayak digadang-gadang Gozi nih sebagai besok nih kayaknya nyalek nih gitu ya. Itu kan 2 tahun terakhir sih ketika saya mendampingi anggota DPRD gitu ya. Terus kemudian saya juga banyak membantu advokasi gitu ya. Saya bilang waktu itu, Bang besok nyalek ya? Saya bilang doain aja, apapun itu saya jalanin gitu. Itu orang sudah mulai itu. Tapi orang udah notice, oh iya ada advokasi yang saya bantu gitu ya di RW, di RT segala macam, dan akhirnya orang interest tuh. Tapi saya mulai di PKS itu mulai ada BCAD gitu ya, bakal calon anggota itu di bulan Februari. Dan kita memang kita ditugaskan, ayo mulai sosialisasikan diri, bolehlah. Kalau dulu kita nggak pede nih, siapa gue gitu ya, belum tentu juga bisa nyalek gitu ya. Tapi di bulan Februari itu dapat SK untuk bergerak, akhirnya saya bersosialisasi di situ. Namun belum dapat nomor, belum dapat brand, belum dapat nomor urut juga, jadi kita nggak tahu harus seperti apa. Jadi berkenalan aja, udah 5 undangan tuh. Saya konsultasi juga tuh sama Bang Agis kan, dia kan udah incumbent kan ya.
Kalau kata dia, jangan melulu datang ke pertemuan-pertemuan forum-forum besar karena jadi ini aja, apa namanya, biaya besar, cuman nggak ada impact-nya. Dia bilang pakai mapping aja. Akhirnya saya mulai tuh. Tapi pada itu saya datangin dulu semuanya, akhirnya saya ketemu titik kuat saya di daerah-daerah sini. Itulah saya bikin relawan, bikin rekruter, mencari relawan saya, dan akhirnya di bulan November itu saya punya brand baru, Gozisip. Gozisip, kemudian gelar sarjana saya tuh Gozisip. Nah, Gozisip akhirnya udah mulai. Emang yang paling penting itu mensosialisasikan nomor kita, karena di pemilu terbuka ini, apalagi kita nomor urut tengah gitu ya, 4 itu kan nomor urut tengah bukan di atas, itu ya masyarakat mungkin agak sulit untuk bisa mencoblos. Mungkin udah kenal kita, pengen dukung kita, cuman nggak tahu cara nyoblos seperti apa. Akhirnya setiap saya datang November itu, saya dimasifkan cara nyoblosnya ya, terus APK saya selalu dibawa dan direct selling. Karena kan nggak ada foto kan? Nggak ada foto. Iya. Dan itu kan kertasnya lebar sekali itu, besar sekali. Betul. Jadi itu sih kesulitan kita, jangan-jangan kita khawatir, sobat kekhawatiran. Ini gimana caranya? Orang udah dukung, udah pengen bareng kita, udah ngisi form dukungan segala macam. Tapi dia nggak nyoblos, Akhirnya ya udah, kita di November itu kampanye dengan nomor urut dan caranya langsung nyoblosnya ke nama kita. Dan di akhir itu di bulan-bulan Februari ya, Januari tengah sampai Februari akhir, udah kita simulasi terus, udah nggak ada pakai bla 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 bla, udah pakai simulasi. Jadi memang kemarin pemilu yang cukup singkat ya, kalau 2019 8 bulan. 8 bulan benar. Itu udah banyak yang meninggal, banyak yang bensinnya habis di tengah-tengah kan benar. Gitu. Nah kalau kemarin itu memang buat beberapa caleg bilang singkat banget ya, kayak baru mulai itu udah kelar gitu. Iya. Jadi waktu sosialisasi itu sangat terbatas, apalagi presiden kan. Gitu. Dan akhirnya orang tuh jadi fokusnya pada cuma ini ya, jelasin itu aja, surat suara itu kan. Karena memang kita tuh akhirnya mengamini banget ya. Endingnya tuh kayak gitu, mau kita bahasanya ya. Sebenarnya idealnya kita punya gagasan, kita punya ide, sebenarnya bagus kayak gitu. Cuman pada akhirnya mereka nggak mencoblos kita dengan benar, ya kita kan bersaingnya juga dengan di internal dengan 10 nomor itu kan. Jadinya kan jadi kayak nggak maksimal gitu. Akhirnya, udah paling pertama adalah sambil memperkenalkan diri dan ide dan gagasan kita, yang paling penting itu cara mencoblosnya. Itu sih fokus banget di akhir-akhir. Nggak dari November sih, kalau saya emang di akhir-akhir. Kalau di awal November saya berusaha benar-benar ketemu. Akhirnya berbincang terkait masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang nggak saya angkat juga nggak besar gitu ya. Berarti nggak yang bicara global. Kalau banyak kan orang caleg itu bicara masalah perubahan, presiden segala macam. Tapi saya ngelihat, di lingkungan kita masalah pekerjaan, masalah lingkungan, masalah banjir, saluran yang beberapa kali juga memang saya memahami itu dan tahu bagaimana cara menyelesaikan. Jadi kalau dulu Eric itu bilang atomisasi politik katanya. Jadi makin small tuh makin modern politik juga. Urusan yang langsung berkaitan sama kita. Jadi rencana Gozi ini kalau di PKS nggak tahu sistem internalnya gimana. Itu komisi apa yang kira-kira? Kalau dari pribadi Gozi sendiri, bayangannya? Kalau saya pribadi kan background pendidikan dan kayak keinginan gitu ya. Di Komisi A, bidang pemerintahan daerah, karena memang di ilmu politik pemerintahan, terus kemudian di kebijakan publik di UI, terus melihat bahwa memang banyak problem masalah yang ada di masyarakat. Tapi di Komisi A itu kayaknya bersinggungan langsung dengan kepala-kepala, baik itu di wali kota, camat, kelurahan, maupun kepala-kepala SKPD gitu. Jadi kayaknya lebih mudah untuk menyelesaikan kalau pandangan saya pribadi ya. Meskipun memang background ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman di Komisi D. Walaupun memang secara teknisnya saya bukan orang lingkungan, bukan orang sipil kan, kalau itu kan rata-rata orang sipil ya di Komisi D. Jadi kalau bahas anggaran tuh udah sampai satuan 3 itu udah tahu banget gitu, plototin banget. Ya sih, tapi memahami alur kerjanya di Komisi D. Tapi kalau pribadi pengennya di Komisi A. Walau alam, tapi pengennya apapun itu partai menugaskan di mana kita jalan. Karena setiap itu punya perannya juga sih, ada peran juga setiap komisi. Iya. Berarti kursi total ada berapa di dapil ini? Di dapil 4 itu ada 10 kursi, ya? PKS dapat 2 kursi. Satu-satunya partai. Satu partai yang 2 kursi, yang lainnya 1. Ya? Yang paling berat tuh partai mana saingan PKS di dapil ini?
Partai mana? Emang yang Nomor urut 2-nya siapa? nomor urut 2 tuh kalau di ininya ya, bukan partainya ya, Iya. di kursi dewannya itu dari Demokrat. Oh, Demokrat. Kursi keduanya dari Demokrat, ketiganya dari PDI, keempat Gerindra. Jadi yang bersinggungan. Tapi kalau saya sih alhamdulillahnya dari 10 yang jadi ini 80% kenal dan berinteraksi. Oh, gitu. Nah, 80%-nya mungkin ada 1-2 yang Incumbent ya, Gibran? banyak yang incumbent. Oh, benih incumbent. Yang baru juga, pendatang baru alhamdulillah pas selama kampanye itu bersinggungan, kita ketemu, kita ngobrol gitu. Iya. Saya sih pengen bangunnya gitu. Mungkin saya juga bilang ke teman-teman kader anggota-anggota PKS, kita nih kalau misalnya semakin besar partai kita, maka harus semakin bertemu dengan banyak orang dan harus semakin bijak. Salah satu bijaknya udah santai, meskipun itu mitra politik kita, bukan lawan ya, mitra itu mitra kita. Ngobrol, karena kalau bangun di DKI Jakarta, sepengetahuan saya di komisi itu nggak bisa kita sendirian nih dengan kita mau sendiri aja, harus bareng-bareng. Berarti ketua DPRD dong berarti PKS-nya? Iya, kalau secara Undang-Undang Md 3 sih, ketua DPRD, iya. Gitu. Bisa ketua komisi dong ya? Saya sih anak baru, Pak. Anak baru, Yeah. anak baru di PKS. Ya kita ikut aja sih senior-senior yang sudah dahulu, tapi setidaknya siap memberikan insight-insight baru ya, ataupun yang fresh. Terutama kalau saya kan, kalau Mas Zaki kan di bidang hukum, saya itu pengen banget kayak fokus di bagian perda tuh. Yeah. Karena saya ngelihat 3 fungsi DPRD, masalah budgeting, pengawasan, yang ketiga adalah legislasi, yang paling lemah tuh legislasi. Karena nggak populis. Orang ya siapa sih yang ngeliatin yang bahas perda. Jadi tapi saya kayak tertarik kayaknya, karena bagi saya program-program itu bermula aja dari situ. Iya. Jadi kalau bicara soal ongkos politik, klasik sekali pertanyaannya. Ya? Tapi DPRD DKI Jakarta yang masih ibu kota, karena belum ada aturan yang membatalkan status ibu kota, ya kan? Itu bayangannya DPRD DKI Jakarta, apalagi Jakarta Timur yang paling neraka itu gimana tuh kira-kira? Biar semangat juga nih anak-anak muda kan? Biaya politik ya? Iya, biar mereka tuh mikir tuh bukan cuma orang yang punya biaya tinggi yang bisa duduk di dewan gitu, tapi ada hope juga, harapan. Gitu. Walaupun klasik juga tuh. Iya, masih saya boleh jujur kalau misalnya saya mau bicara idealis, nggak usah. Pokoknya yang penting kita ketemu masyarakat. Gitu ya. Omong kosong. Dulu mungkin begitu kita bisa ngomong. Pas terjun kan ternyata. Pertama, kalau dengan pola yang sampai saat ini ya masyarakat tuh sekarang juga udah berapa kali ngalamin pemilu gitu ya. Dan akhirnya kadang mengingat siapa yang akan ada di akhir gitu ya. Tapi yang paling penting adalah anak muda ya, khususnya anak muda. Yang kita miliki itu pertama adalah gagasan dan juga kita punya energi yang berlimpah gitu ya. Saat lakukan sesuatu yang mungkin senior-senior kita belum bisa lakukan ya. Mungkin salah satunya yang saya punya akhirnya ketemu adalah belusukan langsung ketemu. Tapi nggak cuma sekedar belusukan keliling ngider-ngider, tapi ngobrol gitu. Itu tantangan juga bagi kita. Tapi kalau dari situ akhirnya ketemu modal tuh. Kita turun langsung, ketemu gitu ya. Ya paling nggak kan ada transport buat tim dan juga misalnya buat ngopi sama masyarakat di sana. Itu terus ada tergantung kita mau berapa jangkauan yang mau kita miliki. Kalau kita memang mau menang, butuh leverage yang lebih besar lagi gitu. Artinya juga buat ngopi dan buat buat sembako pakai nggak? Kemarin itu kita kebetulan gini, kita merekrut relawan. Nah, relawan itu kita berikan apresiasi untuk untuk mereka gitu ya. Ya sebagai apresiasi mereka sudah memberikan dukungan kepada kita, dan kita bikin komunitas namanya Sobat Gozi. Akhirnya kita sama-sama lah bangun kemanfaatan bareng-bareng. Yang akhirnya sekarang saya udah ngumpul itu 15.000 relawan. Nah itu jadi kalau di kalkulasi itu jadi berapa tuh kira-kira? Segitu. Bayangannya. Ya tapi kalau jujur ya, kalau saya ngeluarin uang itu ya 150. Saya pribadi. Saya ngeluarin 150. Partai bantu juga? Partai bantu. Bentuknya
apa APK aja atau Pertama support ya, terus yang kedua juga apa namanya, dana juga dibantu sama partai gitu ya. Terus ya saksi itu kan dari partai. saksi? Saksi Oh, kalau dari PKS partai. yang ditanya tuh. Iya, saksi dari Sama partai. PDIP dua itu. Karena kalau kita hitung, jujur ya, kalau ngobrol sama beberapa caleg lain, ditanya komponen paling besar pengeluaran Iya, saksi. saksi. Oh, gua harus ini nih, harus Iya. kalau saksi internal gua, saksi internal. Miliaran itu. Iya, akhirnya kita alhamdulillah tuh sangat terbantu banget dengan dari partai, dengan saksi itu dibiayai langsung oleh partai. Jadi kita oh, Iya. ada kita jadi lebih terasa aja, oh ya, karena kan ending dari semuanya itu kan di penghitungan. Iya, benar. Pengawalan suara ya. Hmm. Gozi ngerasain nggak kemarin ada suara yang hilang mungkin? Karena itu ramai tuh di Kalau se-Indonesia. kalau apa sih ya, kalau ada subjektivitas sih pasti rasanya ada gitu ya. Tapi ya saya jujur sih udah percaya dengan saksi-saksi kita udah dijagain semaksimal mungkin. Kalau secara subjektivitas rasanya ada nih gitu. Ada. Misalnya gue turun di sini segini gitu lah. Tapi nggak mau mempertajam itu sih. Iya. Karena ya alhamdulillah sudah dapat suara akhir 13.309. Dan saya dengar-dengar sih memang ada beberapa kejadian-kejadian dan sempat ramai juga di perhitungan kecamatan gitu. Saya kan ikutin tuh sampai perhitungan kecamatan, sempat ramai. Ternyata emang ada seperti itu, trik-trik kayak gitu. Kalau alam lah itu. Tapi yang penting udah nomor 2 mah udah ngeri gitu kan. Ya kan posisi itu ya. Jadi apa setelah ini pelantikan kapan sih kalau DKI Jakarta? Kalau DKI Jakarta itu info yang saya dapat tanggal 26 Agustus ya. Oh gitu ya. Agustus Tahun ini. tahun 2024. Kalau masih panjang saya itu kemarin sempat di obrolan dari awal perhitungan di kecamatan udah banyak yang ngucapin selamat. Iya. Wah ini mah masih dini banget di kecamatan. Habis itu Kota Madia masih sama. Terus di mana namanya di akhirnya di KPU DKI Jakarta saya tadinya bilang resmi itu tanggal 20 Maret kan, 20 Maret. Iya. Cuman semalam tuh official dari partai PKS sudah kasih announcement. Oh ya udah berarti kita udah ngikutin aja. Tapi saya nggak mau sebenarnya kalau sampai ada perhitungan karena kan saya juga menghargai proses. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang berjuang. Tapi kita udah, tapi ketika partai udah announcement ya udah, oke. Akhirnya udah tersebar kemana-mana. Itulah yang bikin akhirnya kita ketemu hari ini. Dan banyak obrolan yang menarik ya soal kandidasi Gozi ya dari perjalanan dari awal sampai kemudian akhirnya terpilih ya di Provinsi DKI Jakarta meskipun nanti pindah ibu kota ya. Benar. Tapi tetap menarik karena ini yang sekarang juga lagi ramai itu soal RUU itu ya. RUU DKJ itu DKJ. Ya. Masalah ini kewenangan mau diserahkan ke wakil presiden sebagai daerah aglomerasi kan yang kemudian jadi tarik ulur nih kan masalah seberapa seksinya Jakarta di pasca IKN kemudian mulai resmi nanti gitu. Nah, DPRD juga akhirnya perlu bersikap juga terkait itu, apalagi kemarin kan kita punya pengalaman. Saya nggak tahu nih kita arahnya kemana kalau standing kita. Cuman ketika kemarin PJ ada pejabat gubernur yang menggantikan gubernur karena habis masa jabatannya, itu kan akhirnya legitimasi juga berkurang kan. Apalagi besok kalau misalnya DKJ itu pemilihannya nggak ada pemilihan gitu kan. Itu kan ada sikap lah yang diberikan oleh anggota DPRD juga. Meskipun kalau ditanya ya partai-partai gitu, kalau pemilu tertutup atau terbuka gitu, langsung atau DPRD, pengennya udah langsung aja nanti perjodoh dari DPRD. Cuman kalau saya pribadi, apalagi PKS, nggak boleh, harus tetap merasakan kedaulatan itu. Oke, makasih banyak Gozi. Sama-sama. Sukses Siap. amanahnya di DPRD di Kebon Sirih ya. Semoga bisa lanjut terus sampai posisi yang terbaik di karir politik. Amin, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.